Jumpa lagi dengan saya, Nira Diarti Hatma, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kerinci, asal sekolah SMK Negeri 1 Kerinci. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Umi yang nanti akan saya lakukan pra-observasi. Baiklah Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Umi. Bagaimana Umi? Semangat hari ini? Insya Allah semangat, Selalu semangat ya Umi ya. Kalau untuk mendidik anak-anak tentunya Insya Allah ada pahala. Amin. Baiklah Umi, kita akan berbincang-bincang dulu ya sebelum nanti saya akan melakukan observasi ke kelas yang Umi ajarkan. Sebelumnya kita lakukan dulu percakapan pra-observasi ini dengan tujuan supaya nanti kita bisa mempersiapkan lebih dini sebelum saya masuk ke kelas untuk melakukan supervisi ke kelasnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan di dalam kelas itu apa saja ini? Ini karena materi yang disampaikan ini adalah menjauhi perilaku tercela yang dalam hal ini berfoya-foya, menjauhi perilaku berfoya-foya atau mubazir. Jadi tujuan pembelajaran ini bagaimana peserta didik ini mengerti dalil tentang pengertian tentang berfoya-foya, dalilnya, dan bagaimana mereka bisa menjauhi sikap berfoya-foya ini. Iya, baiklah Umi. Untuk area pengembangannya itu di bagian mana ya Umi? Di pengetahuannya mereka mengetahui dalilnya, di keterampilannya mereka bisa mencari ayatnya, bisa menulisnya, dan insya Allah bisa menghafal ayat dan hadis berkaitan dengan menjauhi sifat berfoya-foya ini. Nanti Umi ini untuk pembelajaran ini tentang budaya positif ya. Iya. Nah kemudian untuk pembelajaran di kelas yang akan Umi lakukan terkait dengan budaya positif tadi ya. Nah untuk rancangan di dalam kelas nanti Umi menggunakan mode pembelajaran apa dan juga terkait dengan metode yang digunakan apa saja ya Umi? Mode pembelajarannya kayaknya diskusi, penugasan. Terus kalau alatnya itu mungkin kami memerlukan kitab hadis, kami memerlukan Al-Quran untuk jadi sumber bahan pembelajaran. Ya, kemudian untuk media nih ya, media apa yang digunakan nanti untuk pembelajarannya? Ada mungkin kami perlu handphone, mungkin tidak semua, tidak cukup mungkin Al-Quran ada di perpustakaan. Jadi anak-anak kadang disuruh mencari ayat itu dari handphone, hadisnya juga, terus kitab hadisnya ada di dalam hadis. Iya, baiklah Umi. Terkait dengan waktu pelaksanaannya ini Umi, siapnya kapan Umi ya? Yang akan nantinya saya akan mengamati Umi secara langsung di dalam kelas. Hari ini insya Allah bisa. Hari ini bisa Umi? Bisa. Alhamdulillah ya Umi. Ini 9 sekitar. Iya, baiklah Umi. Pada waktu sudah kita tentukan, saya akan masuk dan mengamati pembelajaran di kelas yang Umi lakukan. Kemudian terkait dengan perencanaan yang matang nih ya Umi hari ini ya. Apa sih Umi? Insya Allah. Ya. Nah, kita jumpa lagi setelah observasi. Akan mengadakan pasca observasi. Nanti ada percakapan pasca observasi lagi ya Mi. Ada pengajar praktik juga Pak Menzirwan ya Mi. Nanti beliau akan bersama kita, membersamai kita dalam percakapan pra-observasi. Nah, pasca observasi ya Mi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait percakapan pra-observasi ini Mi. Silakan dipersiapkan dulu dengan baik supaya anak-anak maksimal belajarnya terkait dengan pembelajaran yang sudah dipersiapkan agar anak mendapatkan pengetahuan dari materi yang Umi ajarkan sesuai dengan minat dan bakat sehingga anak-anak dapat lancar dan menyenangkan dalam pembelajaran. Ya, terima kasih atas waktunya Umi. Sama-sama. Terima kasih atas percakapan pra-observasinya ini ya. Silakan melanjutkan kegiatan Umi pada hari ini. Baik. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan belajar kita hari ini, kita baca doa dulu ya. Tadi Mas
untuk baca doa. Itu, tapi jangan pernah kita melalaikan akhirat. Ya. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Nah, itu tadi nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 sibuk mengurusi kebahagiaan dunia dan lalai akhirat. Umi mau masing-masing kita cari lagi dampak negatif yang lainnya. Tadi itu kan contoh baru. Nah, cari dampak negatif lain. Apa negatifnya kalau kita suka berbuat dalam berfoya-foya ini? Jadi apa dampak negatif kita berfoya-foya atau membazir dalam kehidupan sehari-hari? Boleh pakai handphone masing-masing. Buat satu kelompok nih, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nanti ya. Jadi nanti kalian tulis di bukunya masing-masing. Jadi walaupun handphonenya 1, apa saja dampak lain. Baru nanti tanya apa yang kalian dapatkan. Insya Allah berbeda-beda. Ya. Jadi nomor 2 dan berikutnya kalian cari dampak negatif dari sikap berfoya-foya. Berapa menit? Maunya 10 menit cukup? Oke, silakan menghadap ke kawan masing-masing mencari dampak negatif sikap berfoya-foya. Yang ada kan belakang. Dibanding sama-sama. Ya, itu tugasnya? Ada yang berani ke depan? Kalian sudah tahu? Ya, silakan Devi. Kita akan presentasikan. Boleh menghadap ke depan? Nah, sini. Sini. Ya, kalian menghadap ke depan. Kalian ceritakan ke kawan-kawan apa saja dampak ibu berfoya-foya yang sudah kalian dapatkan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak negatif berfoya-foya yang akan dijelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contohnya akan disebutkan oleh lalu saya akan menjelaskan. Dampak negatif berfoya-foya. 1. Terlalu sibuk mencari kebahagiaan dunia sampai melalaikan akhirat. Ya, itu salah satu contoh dampak negatif dari berfoya-foya. Kita terlalu mengejar dunia, mencari kesenangan dunia sampai kita meninggalkan sholat atau ibadah-ibadah yang seharusnya wajib dikerjakan. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Nah, yang kedua ini
bila selalu merasa kurang. Kita sudah, contohnya kita sudah punya yang kita butuhkan, tapi kita masih merasa kurang dan masih merasa ingin lebih dan lagi. Yang keempat, tidak bisa mengatur keuangan. Tidak bisa mengatur keuangan sendiri, kita itu sering membeli sesuatu yang tidak penting, jadi kita tidak punya tabungan untuk di masa depan atau di masa depan. Yang kelima, tidak punya tabungan di masa depan. Ya, sama seperti yang sebelumnya, kita tidak punya tabungan di masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apakah kita akan sehat terus, apakah kita akan sakit. Jadi setidaknya kita punya tabungan untuk menjaga-jaga. Sudah butuh. Sekian ya presentasi dari kita. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah, benar. Nah, seperti itu. Ada kelompok lain yang jawabannya berbeda dengan kelompok dua ada. Ada satu mungkin ada nih yang lainnya sama tapi satu beda. Ada tidak? Kelompok satu ada beda? Sama semua? Sama semua. Ada yang beda? Ada yang beda? Ini ada beda lagi? Kalau ada satu beda nih, yang lainnya sama, satu itu sebutkan. Ada? Enggak sama. Yang sebelah sini tidak? Ada? Stres apa? Oh iya. Oh gitu. Maksudnya tuh ketika kita berfoya-foya, kalau kita tidak bisa sama dengan orang lain, kita memiliki keuangannya sedikit, akhirnya kita stres kenapa? Karena kita ingin sama dengan orang lain, tapi kita tak mampu. Ya itu. Sebelah sana ada beda? Ada? Sama semua dengan orang ini? Ayo dah. Apa? Silakan. Apa bedanya? Lalu sibuk mengurusi kebahagiaan yang duniawi bisa membuat seorang merayakan akhirat. Itu kan bukan. Oke ya. Nah, masing-masing kita itu kemarin berarti masing-masing kita sudah punya deretan dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Kita akan lanjutkan minggu depan, tapi tuliskan di sini apa yang mesti kita cari lagi. Nanti cari lagi seperti ini, tapi yang cari adalah bagaimana cara menghindari sifat berfoya-foya. Rizky, bagaimana menghindari sifat berfoya-foya? Bagaimana menghindari sifat berfoya-foya? Besok kita lagi ya, besok kan kita belajar dah. 6 buat, maunya perlu 6. Bagaimana cara, ya lebih kurang segitu lah. Ini ketemunya 4 nih, tidak apa-apa. Ya, cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Jadi setelah kita belajar ini, tidak ada lagi yang berfoya-foya. Tidak ada lagi yang mubazir. Tidak ada lagi punya sepatu 17, tidak ada lagi punya jilbab yang segala macam warna, tidak usah. Cukup warna yang netral, abu-abu, hitam, mungkin adalah 2-3. Ya, terus ada lagi juga, ada lagi yang merokok itu mubazir, super mubazir. Ya, mungkin Naomi baik tinggal 10 menit. Nanti habis ini boleh lanjutkan tugas yang dikerjakan sama Pak Lamil ini, buku yang tugas Umi itu. Kalau ada jam kosong nanti dikerjakan, kan nyarinya juga di internet kan, nggak susah. Nanti besok tinggal Umi terangkan aja lagi. Atau presentasi seperti tadi kalau pandai. Ya, tapi kita bisa insya Allah kan, bisa ternyata. Jadi dampak dari kejadian hari ini yang kita disuruh melakukan sesuatu, ternyata ada baiknya. Kita tahu ada yang berani ngomong di depan, ada yang pandai membawa acara dan segala macam. Mudah-mudahan ini belajar berikutnya kita lebih bisa ini. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lira Dirti Hatma, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kerinci, asal sekolah SMK Negeri 1 Kerinci. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Desi Herawati selaku pengajar agama, mapel agama. Kemudian ada Bapak pengajar praktik, yaitu Pak Maizirwan. Nah, Umi, hari ini saya akan mewawancara Umi. Mohon waktunya sebentar ya Umi. Nah, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Umi. Nah, Umi, kemarin kita kan sudah membuat ini ya, percakapan pra observasi ya. Kemudian Umi juga sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi pembelajaran Umi. Nah, yang saya tanyakan kepada Umi, bagaimana perasaan Umi ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Mungkin berbeda untuk yang kemarin gitu kan. Alhamdulillah anak-anak respon dan juga bersemangat ketika melakukan pembelajaran ketika hari itu. Jadi memang sesuatu yang baru, memang berbeda itu. Memang berbeda. Ya. Nah, kemudian Umi, adakah hal yang sudah baik dari pembelajaran yang Umi lakukan tersebut? Kalau hal baiknya ada. Hari itu anak-anak merasa lebih bersemangat karena sebelumnya juga sudah diberikan tugas yang kemudian mereka paparkan hasil tugas yang mereka lakukan. Jadi alhamdulillah ketika itu mereka punya kesiapan yang cukup. Jadi tidak ada anak yang tidak buat PR, tidak ada anak yang lari, tidak ada anak yang melanggar. Hari itu kebetulan mereka alhamdulillah baik semua gitu kan. Jadi pembelajaran pun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu ya Umi. Nah, kemudian dari skala 0 sampai 10 nih Umi ya, kira-kira posisi Umi sekarang di angka berapa kalau menurut Umi? 8 lebih dikit lah. 8 lebih dikit. Ya, Nah, itu memang sudah baik sebenarnya ya, Umi ya. alhamdulillah. Kemudian Tapi ada khusus kelas itu ya, Oh, kelas ya. khusus kelas itu. Kalau kelas lain enggak sama. Tapi kelas itu memang berbeda-beda baik. antara Iya, iya. kelas yang satu dengan yang kelas lain. yang Kalau lain. misalnya ditanya kelas ATPH itu enggak seperti itu. Tapi ini anak ini di kelas ini responnya bagus. Jadi nilainya 8 lebih dikit lah. 9 belum. Iya. 9 belum. Baiklah Umi. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Umi? Kalau ke depannya itu beberapa siswa masih belum aktif, gitu. masih memantau kawannya berbicara bagaimana. Tapi ada di beberapa siswa yang memang mungkin dari awalnya memang mereka sudah berattitude yang baik, mereka sudah memiliki wawasan awal yang baik tentang pelajaran yang Umi ajarkan. Jadi mungkin untuk ke depannya itu anak-anak itu bisa mencontoh kawannya ketika tampil itu bisa lebih baik atau setidaknya sama dengan kawan yang tampil ketika itu. Iya. Nah, apa kemudian rencana Umi ke depannya terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam ini? Ya, kebutuhan murid yang beragam itu kan ada yang anak yang audio, yang mendengar dan yang mungkin yang kinestetik itu kan. Mungkin itu waktu Umi ngajar itu yang belum Umi identifikasi. Tapi habis ngajarnya mungkin bisa. Jadi ada anak yang memang disuruh nulis saja dia mau, disuruh membuat tugas mau. Tapi ada anak yang memang kenapa sih susah gitu kan? Ternyata mungkin karena kemampuan mereka dalam menerapkan pembelajaran itu beda. Jadi mungkin akan bergantian. Mungkin hari ini akan diberikan tugas, besok mungkin nonton, mungkin ada akan permainan seperti itu. Mungkin bisa mengcover kemampuan 3 anak ini yang audio, visual dan kinestetik. Gitu. Mungkin itu akan Umi petakan lagi. Mungkin kemarin Umi belum terlalu memetakan. Itu Kekurangannya ya. Umi belum memetakan cara anak menyerap pembelajaran. Iya. Jadi seperti itu ya Umi. Terkait dengan pelaksanaan dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional itu kapan akan Umi terapkan dan lakukan Umi? Mungkin di 1 atau 2 pertemuan berikut, tapi Umi akan rancang dulu setelah Umi memetakan bagaimana peta penyerapan pembelajaran dari anak-anak. Jadi mungkin secara bervariasi, mungkin Umi tukar-tukar hari ini, mungkin kita agak didepankan anak audio, tapi mungkin anak audio bukan berarti anak visual nggak bisa ikut sama sekali kan, bisa. Cuma mungkin agak
diutamakan anak-anaknya seperti itu akan berganti-ganti supaya mungkin anak yang terlalu mengandalkan visualnya mungkin masih bisa ikut dengan anak yang audio seperti itu. Jadi walaupun mereka bisanya cuma senang belajar dengan kinestetik, tapi bukan semata-mata mereka tidak bisa memakai model pembelajaran yang lain kan, tapi mungkin dominannya seperti itu. Jadi perlu bimbingan lagi Iya. ya. Nah, baiklah Umi, komitmen ya yang saya tanyakan Umi. Komitmen Umi terhadap pembelajaran di kelas seperti apa ya Umi? Pada dasarnya Umi tidak terlalu mementingkan masalah mereka betul-betul menguasai semua materi itu, tidak, tapi karena belajar ini kan agama, jadi paling tidak goal Umi yang paling penting itu adalah bagaimana mereka bisa berubah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tentu Umi tidak bisa mengharapkan anak tuh jadi baik semua, mau jadi ulama semua itu tidak, tapi paling tidak dengan memberikan, dengan ilmu yang Umi berikan, mereka bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa harus melanggar banyak-banyak norma yang sudah ditetapkan. Jadi memang kembali ke bagaimana cara mereka belajar itu mungkin kekurangan Umi kemarin itu tidak ada dipetakan. Jadi mungkin tentunya Umi bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Umi. Iya, tapi karena kemarin belum dipetakan, jadi tidak ada yang membuat seperti itu. Kita kan juga kemarin sudah bahas di Kombel juga ya Mi, tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara membuat modul ajarnya seperti itu ya Mi. Nah, Bella, Umi, terima kasih atas waktunya Umi ya. Mohon maaf mengganggu kesibukan Umi. Nah, sekarang kita akan mendengar ya tentunya dengan Pak PP kami, Pak Pengajar Praktik, Pak Nizwan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin Bapak ada tambahan Pak? Terima kasih Ibu Nira dan Ibu Umi yang kami hormati. Pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa kegiatan observasi itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, kemudian atas permintaan guru terutama. Tujuannya sebenarnya untuk melihat sejauh mana pembelajaran kita di kelas itu bermanfaat bagi siswa. Nah, kalau tidak ada kita lakukan observasi, maka nanti kita tidak tahu apakah siswa itu sudah paham dengan yang kita ajarkan, kemudian kita mengajar itu sudah baik atau tidak. Nah, itu yang bisa menilai itu, nilai kita kan orang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian sebenarnya dalam kegiatan observasi atau dulu istilahnya supervisi akademik, ya, itu seluruh kita memang diminta nanti akan ada disupervisi lah begitu. Biasanya oleh kepala sekolah atau wakil-wakil kepala sekolah atau guru senior. Nah, tapi tidak ada masalahnya yang jadi observer itu kita minta misalnya junior kita. Yang jelas dalam setiap tahapan-tahapan dari observasi itu sendiri harus mencerminkan untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin ada yang baru dari beberapa pembelajaran itu, misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu istilahnya baru kita kenal pada kurikulum mereka, ya. Nah, sebenarnya itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam artian kadang-kadang kita seorang guru itu mengajar sesuai kehendak kita sendiri. Padahal kita tidak tahu bahwa situasi siswa kita berbeda dalam kondisi tertentu. Nah, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan itulah yang menyebabkan harus ada kegiatan observasi di kelas. Saya kira itu saja mungkin Ibu Nira yang perlu ditekankan. Dan saya juga terima kasih Ibu Nira dan Umi sudah melakukan observasi dan sudah mendokumentasikannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.